Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sugini dari jurusan Arsitektur Universitas Islam Indonesia. Kali ini kita akan membicarakan topik tentang building envelope, khususnya yang berkaitan dengan atap dan dinding. Ini adalah salah satu komponen desain bangunan yang menjadi strategi dalam mencapai kenyamanan termal. Topik ini ada di dalam topik besar mata kuliah rekayasa termal lingkungan. Nah, saya akan memulainya, tetapi sebelumnya ingin saya sampaikan bahwa bicara tentang building envelope, atap dan dinding ini nanti akan terbagi menjadi dua subtopik. Yang pertama adalah kita bicara prinsip perancangan dasarnya, dan yang kedua nanti minggu selanjutnya kita akan bicara tentang khusus tentang OTTV, overall thermal transfer value. Ya, ini istilah yang Anda harus tahu, dan nanti Anda harus tahu konsepnya dan kaitannya dengan desain secara arsitektural, dan kemudian paling tidak Anda mengenal bagaimana itu didapatkan dan seterusnya, ya seperti itu. Nah, sekarang kita mulai yang bagian pertama. Nah, kalau kita bicara tentang building envelope, itu sebenarnya peradaban primitif pun itu sudah mengembangkannya. Ya, ini Anda bisa lihat di gambar kiri atas. Ini suku nomaden, ya, suku nomaden di Arab begitu. Mereka membuat envelope untuk bisa melindungi dirinya, menciptakan iklim di dalam ruang berlindungnya itu terhadap iklim luar. Jadi secara insting, bicara tentang building envelope itu adalah sesuatu yang sangat mendasar. Sehingga di dalam desain arsitektural, seorang arsitek harus paham betul bagaimana merekayasa building envelope. Ya, dan itu kemudian berkembang mulai dari masyarakat primitif sampai kemudian masyarakat itu merespons dalam perkembangannya sehingga muncullah bangunan-bangunan khas yang kita bisa lihat pada bangunan-bangunan tradisional, ya. Tadinya ada bangunan vernakular, kemudian bangunan vernakular itu menjadi keahlian turun-temurun yang akhirnya menjadi sebuah bangunan yang adi bangunan, menjadi karya yang kita sebut sebagai bangunan tradisional. Ini sebagai contoh misalnya bangunan joglo di Jawa misalnya. Itu sangat khas sekali. Mengapa demikian? Kita tahu Indonesia, Anda sudah tahu ketika kita bicara iklim, itu ada di daerah altitude tinggi, sehingga kita sangat sensitif dengan radiasi. Oleh sebab itu, maka kita sangat membutuhkan peneduhan. Nah, kita lihat di sini, kalau kita lihat bangunan tradisional ini, kita lihat sangat panjang teritisnya sehingga membayangi kulit bangunan, dan di atasnya itu ada moncongnya yang tinggi ini juga ada hubungannya nanti untuk menciptakan buffer rongga udara di sana. Kemudian berkembang juga, ya dikembangkan juga arsitek mengembangkan karya-karya yang semuanya sebenarnya ditujukan untuk menciptakan building envelope yang dapat menciptakan iklim ruang dalam konteks iklim ruang luar. Kemudian sampai dengan pengembangan modern, kita bisa lihat Anda kalau main di kota-kota besar, saya yakin Anda akan berhadapan dengan kulit-kulit bangunan yang sangat variatif, ya, penuh dengan kaca, penuh dengan detail-detail khusus, ya, bahkan ada yang Anda bisa lihat di sini ada double skin, begitu ya. Nah, double skin ini gunanya untuk apa dan seterusnya itu Anda harus tahu. Tidak hanya sekedar untuk dalam tanda petik pemahaman yang common sense, kemudian Anda manfaatkan dan Anda bunyi-bunyikan, ya, sehingga seolah-olah kita tahu bahwa building envelope kita itu bagus gitu, tapi kita tidak tahu sebenarnya kerjanya seperti apa. Nah, jangan seperti itu, karena arsitek bertanggung jawab untuk mendesain yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap klien dan lingkungan serta masyarakat umum. Nah, sudah sedemikian rupa perkembangan tentang building envelope itu, tentu saja tidak cukup kalau hanya dibicarakan dalam satu pertemuan ini. Sehingga saya meminta Anda juga mengembangkan diri dengan banyak belajar di materi-materi yang ada di luar. Nah, ini contohnya bahwa kalau kita bicara building envelope, apa yang kita bicarakan? Pasti kita akan bicara tentang kulit itu sendiri. Kulit itu sendiri bisa macam-macam. Mulai dari dinding, ini Anda bisa lihat ini dinding, kursor saya.
Kemudian di dinding ini ada bukaan-bukaan, ada bukaan biasa yang berurusan dengan matahari, tapi ada bukaan juga yang berurusan dengan angin. Nah, kemudian juga bukaan-bukaan itu tidak hanya yang ada di horizontal, tapi juga bisa di roof ya, di atap. Sehingga kita akan melihat itu meliputi dinding, atap, dan kemudian kalau kita bicara atap, atap sudah berkembang macam-macam di situ, nanti kita ada mengenal istilah green roof ya. Dan kadang-kadang dindingnya juga diberi tumbuhan untuk kepentingan tidak hanya aneh-aneh saja, tapi itu ada maksud tujuan tertentu yang berhubungan dengan kinerja bangunan dan kinerja lingkungan dan alam. Ya, maka Anda mengenal adanya green wall dan seterusnya. Semua ini membentuk kualitas ruang dalam ya untuk melindungi dari ruang luar dan juga untuk membentuk iklim luar yang baik. Itu yang harus dipertahankan. Jadi jangan hanya memikirkan ke dalam saja, tapi Anda harus tahu bahwa building envelope Anda harus membentuk iklim luar ruang yang menguntungkan. Kalau kita bicara di negara-negara tertentu, maka building envelope itu tidak hanya di kulit yang nampak di atas tanah, tapi juga di bawah ini. Sampai di basementnya itu, sehingga Anda akan tahu nanti berapa panas yang dikonduksikan ke bumi dan seterusnya. Masih ingat ya ketika di pertemuan minggu ke-8 ya, ketika kita membicarakan tentang strategi metode di dalam pengendalian lingkungan termal, ada metriknya, termasuk di situ ada strategi konduksi dan seterusnya apabila kita bertemu dengan bumi dan seterusnya, kita sudah bicarakan itu. Sehingga sebenarnya bicara building envelope itu ya menyeluruh ya, seperti itu. Nah, ini contoh kalau kita bicara building envelope itu juga nanti kita akan berhadapan dengan teknologi-teknologi tertentu. Misalnya ada di building envelope itu kadang-kadang tidak selalu menggambarkan thermal envelope ya seperti itu. Sehingga kalau kita bicara tentang envelope, mungkin saja di situ terdiri dari dua, building envelope dan thermal envelope, insulation dan seterusnya. Terutama untuk negara-negara yang tertentu ini menjadi sangat penting ya, negara 4 musim yang iklimnya sangat, atau di daerah-daerah yang iklimnya sangat kuat kontras antara satu waktu dan waktu yang lain dan antara luar dan dalam. Sehingga Anda juga harus memikirkan thermal envelope dan seterusnya. Tapi kalau di kita, saya pikir itu tidak ya. Nah, kemudian kalau kita cermati lagi dikaitkan dengan building envelope dan zona iklim, nanti Anda akan lihat variasi yang tak terhingga berdasarkan karakteristik iklim. Karena apa? Building envelope itu sebenarnya adalah untuk merespon iklim ruang luar untuk membentuk ruang dalam yang sesuai dengan kenyamanan termal yang dibutuhkan. Nah, kita lihat ini contohnya di hot and dry climate. Kita lihat karena tidak ada hujan, maka tidak perlu ada shading. Ya. Tetapi karena hot, ya, kontras antara siang dan malam sangat tinggi iklim ini, maka nanti kita lihat pilihan-pilihan materialnya, tebal materialnya akan berbeda. Karena nanti kita akan tahu bahwa mereka membutuhkan apa yang disebut dengan time lag yang panjang. Apa itu time lag nanti setelah ini? Ya, Anda harus kenal kalau Anda memilih desain itu, Anda harus menunjukkan ini karakteristiknya untungnya di mana. Seorang arsitek profesional dia harus tahu betul reasoningnya yang secara logis dan ilmiah dapat dipertanggungjawabkan, bukan penjelasan-penjelasan common sense. Ya. Nah, ini misalnya untuk warm and humid climate. Karena Anda berhadapan dengan hujan, pasti Anda harus membuat atap-atap yang menahan tampias, begitu. Namun demikian, karena Anda humid, lembab, maka Anda harus mengandalkan angin. Sehingga angin itu dimanfaatkan dengan baik. Lain sekali dengan bangunan yang hot and dry climate. Ya, lain sekali. Anda lihat ini warm and humid climate, itu beda sekali. Oleh sebab itu, banyak sekali yang harus Anda pelajari untuk mengenali arsitektur vernakular, arsitektur tradisional. Di situ ada local genius yang mengajarkan kepada kita bagaimana peradaban itu sudah membentuk cara untuk merekayasa building envelope menahan climate yang sudah teruji dalam waktu yang lama. Itu ya yang saya sampaikan untuk membayangkan bahwa building envelope itu pasti akan berbeda berdasarkan zona iklim. Nah, ini contohnya misalnya ya. Jadi ini tebal ya, pakai material batu bata. Tapi Anda lihat pembayangannya kecil ya, sedikit
ya tipis gitu ya. Karena lain yang dimasalahkan. Mereka lebih banyak berhadapan dengan bagaimana mengendalikan perbedaan panas ruang luar dan dalam pada siang hari dan malam hari. Dan mereka tidak mungkin hujannya setahun mungkin hanya sekali sehari dan seterusnya. Tapi kalau di area tertentu mungkin hujan sangat banyak, kemudian radiasi sangat tinggi sehingga kita perlu membayangi kulit bangunan kita. Oleh sebab itu muncullah ada arsitektur beranda ya. Ada koridor-koridor panjang mengelilingi bangunan dan seterusnya. Karena apa? Karena untuk melindungi bangunan sehingga terjadi building cooling di sana. Ini ada contoh seperti itu. Nah, kalau kita bicara atap dan dinding, maka sebenarnya apa saja yang harus diperhatikan agar nanti ketika kita mendesain, kita tahu parameter apa yang harus diperhatikan. Tapi paling tidak Anda mengenali beberapa sifat, yaitu heat transfer, kemudian ditambah sifat thermal material. Nah, khususnya nanti kita akan bicara juga sifat thermal atap dan dinding. Jadi 3 hal ini Anda harus tahu. Saya pikir saya mereview saja untuk yang heat transfer, karena saya yakin Anda di mata kuliah lain dulu zaman SMA Anda sudah belajar ini dengan dalam. Nah, kita juga nanti harusnya belajar tentang ini rule of thumb pencapaian kenyamanan thermal esensial untuk daerah warm humid climate. Mengapa warm humid climate? Karena kita ada di daerah warm humid climate. Ini rule of thumb. Artinya apa? Anda kalau mendesain tidak cukup hanya dengan ini. Harus Anda punya teorinya agar Anda bisa merumuskan guideline desain yang terukur. Ya, untuk bisa tahu itu, Anda harus tahu sifat-sifat apa yang harus dipenuhi. Makanya nanti di sifat thermal material dan sifat thermal atap dan dinding itu Anda harus pelajari lebih lanjut. Khususnya nanti secara teknis, Anda paling tidak harus tahu parameter yang disebut dengan UTTV. Ceritanya agak panjang, tapi saya sederhanakan ya di sini. Kemudian juga di sini nanti kita akan bicara beberapa cara pencapaian kenyamanan esensial melalui atap. Ya, ini juga sama rule of thumb. Nah, sekarang saya masuk. Kalau kita bicara heat transfer, ada 3 paling tidak. Konduksi. Ya, apa itu konduksi? Konduksi adalah perpindahan panas melalui getaran, ya, sehingga di sini membutuhkan persentuhan molekul ya. Di mana kalau kita memanaskan di sini, maka molekul ini akan bergetar karena dia bersentuhan, yang sebelahnya ikut bergetar, dan kemudian bergetar lagi dan seterusnya. Sehingga panas itu akan merambat karena adanya getaran yang saling berpindah dari satu molekul ke molekul yang lain. Ini syaratnya harus ada persentuhan. Seperti itu. Yang selanjutnya adalah heat transfer konveksi. Adalah perpindahan panas karena adanya aliran fluida. Ya, jadi misalnya di sini ada panas yang lebih, ada molekulnya bergetar, maka kemudian ada aliran fluida ini. Nah, aliran fluida ini nanti kemudian membawa getaran itu menggetarkan molekul di tempat yang lain. Ya, jadi heat in, kemudian ini heat out-nya. Artinya apa? Artinya ini membutuhkan media fluida. Nah, media fluida itu apa? Kalau di kita, di atmosfer, media fluida kita adalah angin. Nah, ini konveksi ini nanti hubungannya sama karakteristik angin. Kemudian yang selanjutnya heat transfer radiasi, yaitu perpindahan panas karena melalui proses radiasi pancaran. Ya, yang ilustrasinya dapat dilihat pada gambar yang Anda lihat di dalam slide ini. Ini ada getaran, ya lebih panas berarti lebih bergetar, gitu. Kemudian dipancarkan melalui gelombang, dan pancaran itu, gelombang itu akan menggetarkan molekul di tempat yang lain, sehingga nanti biasanya bukan biasanya ya, memang begitu hukumnya. Jadi warmer emitting surface itu akan bergetar, memancarkan, dan kemudian akan diterima oleh cooler absorbing surface. Nah, oleh sebab itu maka heat transfer radiasi ini akan terjadi apabila terjadi perbedaan permukaan. Anda sudah masih ingat ya ketika saya bicara tentang thermal comfort, bagaimana peristiwa itu terjadi, bagaimana badan membuang panas ke udara dan seterusnya itu melalui radiasi. Oke, seperti itu.
Nah, sudah tahu ya, tadi Anda harus kenali itu ada 3 cara perpindahan panas. Nah, sekarang mari kita masuk kepada sifat panas material. Sebenarnya tidak hanya 3 ya, tapi 4 seperti itu. Nanti kita lihat. Yang pertama, jadi kalau dikaitkan dengan material itu sendiri, maka 3 yang ada di dalam material. Material itu apabila dia kena radiasi, mudah-mudahan panas saya bisa terbaca, maka dia akan memperlakukan panas dengan 3 cara. Yang pertama direfleksikan, dipantulkan ulang, yang kedua diserap, dan yang ketiga ditransmisikan, diteruskan. Nah, nanti setiap material itu punya uniqueness yang dilihat dari bagaimana dia memperlakukan panas itu. Ya. Kita lihat ini nanti. Kalau ada material yang dia karakteristiknya lebih banyak merefleksikan panas, sementara yang diserap dan diteruskan sedikit, atau yang diteruskan sedikit. Atau ada material yang lebih banyak meneruskan panas, sementara yang diserap dan atau dipantulkan sedikit. Dan sebaliknya, ada material yang banyak menyerap tetapi dia sedikit merefleksi dan atau mentransmisikan panas. Nah, karakteristik ini tentu saja dipilih sesuai dengan tujuan desain. Kalau Anda ingin mencegah panas masuk, ada 2 alternatif. Yang pertama, bagaimana transmisinya itu kecil. Berarti Anda harus memilih material yang transmisinya kecil. Dampaknya apa? Pasti dia menyerap panas dan merefleksikan panas. Nah, sekarang kalau misalnya Anda memilih yang ya sudah terserah mau diabsorpsi atau mau diserap atau mau direfleksikan. Nah, itu juga kita nanti menjadi arsitek yang kurang bijaksana. Bagaimana kalau banyak direfleksikan? Jadi transmisinya sedikit tetapi radiasinya banyak dipantulkan ulang ke lingkungan. Artinya apa? Anda ruangannya dingin tapi lingkungan menjadi panas. Oke, kalau gitu ini kecil. Refleksinya kecil, transmisinya kecil. Kalau gitu diapain? Maka diserap. Anda buat dinding yang bisa menyimpan panas itu, yang bisa menyerap panas tinggi. Nah, ini biasanya nanti ada teknologi material yang menuntut pada cost gitu ya. Baik materialnya atau konstruksinya sedemikian rupa dan seterusnya. Nah, ini ya, berarti pengenalan 3 sifat ini jangan hanya dihafalkan, tapi implikasinya pada desain adalah seperti itu. Anda harus hati-hati. Nah, seorang arsitek harus bisa menjaga keseimbangan antara pencapaian kenyamanan termal, baik untuk owner, user, tapi juga untuk lingkungan. Tapi di sisi lain, dia juga harus mengendalikan biaya. Karena bagaimanapun juga bangunan itu didirikan dengan investasi yang harus sesuai dengan kemampuan dari owner ya. Nah, kita lihat seperti apa ya. Jadi kalau kita bicara serapan kalor atau absorptivity, saya mulai yang diserap, itu adalah perbandingan jumlah panas yang diserap dibandingkan jumlah panas yang jatuh pada permukaan material dalam persen ya. Kalau yang kedua konduktivitas tadi banyaknya panas yang dikonduksikan, ditransmisikan, diteruskan dibandingkan jumlah panas yang jatuh pada permukaan material ya dalam persentase. Dan yang ini Anda lihat ada satu lagi nanti yang belum yaitu direfleksikan. Sama banyaknya panas yang direfleksikan dibagi jumlah panas yang jatuh kepada material tersebut dalam persentase. Nah, ketiga sifat ini ditentukan oleh yang Anda bisa baca di tulisan di bawah ini. Ya, untuk satu satuan tertentu, satu satuan terbang tertentu bila terjadi kenaikan satu satuan perbedaan temperatur. Apa yang terjadi? Untuk satu satuan luas tertentu, satu satuan terbang tertentu, apabila terjadi perbedaan temperatur 1 derajat temperatur. Nah, itu semua nanti ya akan ditentukan oleh beberapa hal ya. Seperti ini tadi ya, reflektivitas jumlah panas yang dipantulkan, jumlah panas yang jatuh pada permukaan bidang dalam persentase. Nah, yang keempat tadi saya katakan yang 3 itu yang melekat pada materi, yang selalu jumlahnya selalu 1. Jadi material itu R reflektivitas ditambah A absorptivity ditambah transmisivitas R plus A plus T itu selalu sama dengan 1. Kalau material itu bagus di refleksinya,
Dia besar di refleksinya, pasti dia kecil di absorptivity dan atau transmisi dan sebaliknya. Nah, sekarang ada sifat yang selanjutnya yaitu keempat, yaitu kapasitas panas atau thermal capacity. Nah, ini Anda harus kenali. Thermal capacity itu apa? Saya akan beri ilustrasi seperti ini. Tapi yang jelas dia menunjukkan jumlah panas yang dibutuhkan untuk menaikkan satu satuan temperatur untuk setiap satu satuan volume dan material. Jadi Anda bayangkan kalau ada material seperti ini ya, dengan ini yang kotak ini bukan dimensi tapi kapasitasnya. Saya ilustrasikan. Kemudian diberi panas, maka apa yang terjadi? Maka material itu akan menyimpan panas itu di dalam perutnya, di dalam perut tanda petik ya. Maka kemudian setelah penuh dia akan tumpah. Menjadi apa? Menjadi kenaikan suhu. Nah, kalau yang thermal capacity-nya besar, maka dia kantongnya lebih dalam lagi. Sehingga dengan kalau ada masukan suhu, dia akan simpan lebih banyak. Baru dia tumpah dalam kenaikan suhu. Dan yang ketiga adalah kalau lebih banyak lagi, maka begitu ada masukan, dia simpan dulu karena perutnya lebih, thermal capacity-nya lebih besar, maka perutnya lebih besar, itu tumpahnya baru kemudian. Jadi sama-sama naik 1 derajat, itu kalau kapasitas termalnya beda, maka jumlah panas yang dibutuhkan untuk menaikkan itu berbeda. Nah, ini Anda harus kenali, karena nanti misalnya Anda menerima kasus desain, Anda membuat villa, misalnya membuat villa di pantai, ya, membuat villa di pantai yang sangat panas, begitu. Maka ketika siang hari orang akan masuk, gitu ya, akan masuk dan memegang misalnya railing Anda, maka mungkin dia akan kepanasan. Maka Anda harus tahu railing Anda itu materialnya harusnya apa, kayu atau logam. Kalau kayu, kalau ada panas disimpan. Sehingga dia tidak mudah panas, sehingga ketika untuk pegangan itu menjadi menjadi hangat. Tapi kalau logam mungkin menjadi panas. Sebaliknya kalau dingin, kalau logam dia akan menjadi cepat dingin. Tapi begitu dia nanti panas, dia menjadi cepat panas. Itu bedanya kalau yang thermal capacity-nya rendah sama thermal capacity-nya tinggi. Nah, logam itu thermal capacity-nya lebih rendah dibandingkan kayu. Nah, kalau yang lain apa, Bu? Nah, itu saya justru menantang Anda. Silakan dicari, ya. Gitu. Nih, ya. Jadi kenaikan suhunya sama, tetapi thermal yang disimpan akan beda. Nah, Anda sebagai seorang desainer harus tahu milih yang mana. Jadi kalau Anda memilih material itu, di belakang kepala Anda itu harus ada reasoning yang rasional, yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan hanya sekedar estetika visual. Karena Anda harus melayani, melindungi klien. Ya. Bangunan itu untuk dihuni dan dikonstruksikan. Dan Anda bertanggung jawab ya. Jangan sampai jadi arsitek itu bisa sangat kejam ya. Kalau di profesi lain mungkin kalau dia salah dia hanya membunuh 1 orang. Ini ngomong jelek ya. Tapi kalau arsitek kalau salah mendesain, dia itu mungkin bisa membunuh banyak orang di dalam satu bangunan itu dan bahkan caranya sangat pelan-pelan karena kinerja ruangnya tidak tepat. Dan sampai meninggal orang itu tidak tahu kalau dia salah. Karena mungkin bangunannya dipuja-puja aneh, tapi dia tidak mengetahui bagaimana kinerja bangunan dia. Jangan seperti itu ya, sudah saya sampaikan mestinya. Nah, kalau begitu tadi disampaikan absorptivity, conductivity, thermal capacity tergantung apa. Yang pertama jenis bahan, tadi saya sampaikan. Antara kaca, kayu itu akan beda, antara termasuk thermal capacity-nya. Seperti apa, Bu? Itu justru saya ingin Anda mencari. Karena kalau saya menyajikan di sini daftar-daftar itu, saya pikir tidak produktif dan nanti menghalangi Anda untuk belajar mandiri, mengeksplor ya. Dan itu pun berkembang material ya. Jadi prinsipnya aja yang saya berikan di sini, Anda justru harus mencari. Kemudian finishingnya, sama-sama batu bata. Kemudian finishingnya dengan plester. Yang satu Anda memilih dengan finishing yang halus, dengan finishing yang kasar itu akan menjadi berbeda. Yang diserap dan yang dipantulkan akan berbeda. Termasuk juga apa warnanya dan seterusnya.
Ya, kita bisa lihat di situ. Nah, kemudian campuran bahannya sama-sama plester, campuran antara pasir, semen, dan kapurnya berbeda, nanti juga akan berbeda. Nah, 3 hal itu nanti akan menentukan. Oleh sebab itu, ketika Anda mendesain dan menentukan material serta konstruksi dan kemudian finishingnya, Anda harus tahu bahwa setiap goresan Anda itu akan menentukan kinerja bangunan yang berdampak pada klien dan user. Dan Anda harus berpikir, apakah Anda itu memberikan keburukan atau kebaikan. Oke. Tidak hanya sekedar menggambar indah dan sudah puas membahasakan, mempuisikan desain Anda dengan indah. Tidak cukup hanya itu. Nah, sekarang mari kita lihat. Kalau tadi kan bicara sifat termal material. Sekarang kita lihat sifat termal atap dan dinding. Anda harus kenali ini, karena nanti ketika Anda bicara dengan engineer lain, sangat Anda itu beyond, Anda itu engineer juga. Ya, tadi sudah saya katakan, Norman Foster menghasilkan desain kayak itu karena desainnya itu didukung oleh engineering yang baik, didasari oleh pendekatan desain yang dipertanggungjawabkan, sehingga muncul seperti itu. Coba Anda lihat arsitek-arsitek yang lain gitu ya, seperti itu. Nah, mari kita lihat. Anda harus kenal istilah ini sehingga ketika bicara dengan orang luar dan nanti kita itu berhadapan dengan mainstream ketika kita bicara tentang penghematan energi dan seterusnya, maka istilah-istilah ini akan muncul dan Anda harus tahu. Anda tidak boleh gagap istilah ya. Karena ini penting sekali ya. Ini sangat mendasar. Nilai U nanti kita akan tahu. Kemudian faktor aliran panas matahari atau solar heat flow factor. Kemudian yang ketiga adalah solar heat gain. Yang keempat adalah time lag atau waktu selang, dan yang terakhir adalah admittance. Nah, ini adalah istilah yang sering muncul berseliweran kalau kita bicara tentang kinerja bangunan building and flow. Ya, Anda tidak boleh ini apa sih bengong ya seperti itu. Anda harus paling tidak di sini saya mengenalkan. Nanti kalau Anda lebih dalam lagi ingin belajar fisikanya, Anda silahkan mengkulik lebih dalam di materi-materi yang ada di luaran sana. Yang pertama U value. U value itu adalah nilai yang menggambarkan banyaknya panas ya yang diteruskan oleh sebuah bidang ya apabila ada perbedaan suhu 1 derajat untuk 1 satuan luas permukaan dan 1 satuan tebal. Jadi ada perbedaan suhu di antara sisi satu dengan yang lain atau luar dengan dalam, maka berapa sih panas yang dialirkan akibat perbedaan suhu itu per 1 satuan luas, 1 satuan tebal itu disebut dengan nilai U. Bedakan dengan yang kedua ini, solar heat flow factor atau faktor aliran panas matahari, maaf tulisannya salah ya. Kalau ini adalah suhu dalam dan luarnya sama, tetapi di situ nanti ada radiasi, misalnya radiasi matahari. Kalau ini biasanya sangat akrab dekat dengan atap, kalau yang tadi dekat dengan dinding ya. Tapi belum tentu ya, tapi biasanya begitu. Karena ada matahari, suhu luar dan dalam sama, maka berapa banyak panas yang dialirkan oleh bidang itu per 1 satuan luas ya. Faktor yang menunjukkan perbandingan antara radiasi yang diteruskan melewati sebuah dinding atau atap ketika temperatur udara di kedua sisi sama. Jadi ketika udara ini sama, maka berapa sih energi yang diteruskan dibandingkan energi yang jatuh. Kalau tadi apa? Tadi nggak ada. Ya, tadi disebabkan karena perbedaan suhu. Hanya di sini. Kemudian ada solar heat gain. Solar heat gain itu apa? Jumlah panas yang dipindahkan dalam Q, satuannya watt per meter persegi, dibanding jumlah panas radiasi matahari yang datang. Jadi kalau ada radiasi matahari yang datang, berapa sih yang dipindahkan? Nah, perbandingannya disebut dengan solar heat gain. Dia perbandingan antara Q dan I. Jumlah panas radiasi matahari yang datang, ya, I, sedangkan jumlah panas yang dipindahkan itu Q, disebut dengan solar heat gain. Nah, nanti Anda akan mungkin akan menemui istilah-istilah ini ketika kita bicara tentang. Nah, ini contoh ya, sifat-sifat yang tadi disebutkan tadi akan berbeda untuk building envelope yang berbeda.
Kita bisa lihat ini fasad yang penuh dengan apa ya, yang penuh dengan shading ya, kemudian ada vertikal kolom yang seolah-olah menjadi sirip. Tentu saja akan beda dengan bangunan yang licin dengan bukaan tanpa pembayangan, pasti nanti solar heat gain-nya akan berbeda. Atau bangunan-bangunan seperti ini, atau bangunan yang banyak opaknya, sementara opak itu yang masif ya, sementara yang lubang itu sedikit. Nah, ini siapa yang menentukan ini? Arsiteknya. Jadi ketika Anda mendesain fasad, sadarilah Anda bahwa setiap goresan Anda itu nanti akan berdampak kepada apa? Pada pencapaian kenyamanan termal, pada pengerusakan bumi, dan biaya operasional bangunan. Anda harus tahu tanggung jawabnya di sana. Tidak hanya sekedar indah, tapi mungkin Anda membuat tidak nyaman, dan bahkan mungkin kalaupun nyaman jadi boros. Boros itu tidak hanya berpikir untuk investasi awal, tapi nanti Anda membuang gas CO2, gas CO2 nanti akan disenangi ozon, ozon akan berlubang, kemudian banyak ultraviolet masuk, akan terjadi pemanasan bumi, sementara ultraviolet akan meningkatkan penyakit kanker, dan seterusnya. Sadarilah itu bahwa building envelope itu implikasinya kemana-mana. Kemudian sifat yang selanjutnya adalah time lag. Ya, waktu selang adalah waktu yang diperlukan ya. Jadi naik atau turunnya udara di dalam ruang akibat kenaikan dan turunnya udara di luar ruang. Jadi kalau saya ilustrasikan seperti ini ya, mudahnya. Kalau ini ada ruang, saya sederhanakan. Kemudian di sini ada pada jam 8 misalnya, pada jam 8 misalnya dia suhunya pada jam 8 di situ ada kenaikan suhu ya, dari suhunya yang tadinya di sini kemudian dia naik gitu ya. Naik lagi. Nah, kenaikan yang ini pertama ini tadi misalnya terjadi di jam 8 pagi. Nah, kemudian di sini naiknya kapan ini? Jadi mungkin dia di sini, di sini, di sini. Nah, ini selisihnya ini, waktunya ini kapan? Jadi mungkin ini jam 8, nanti kejadian naiknya ini, akibat naiknya ini, maka misalnya nanti ini jam 10, maka di sini delta T waktunya itu disebut dengan time lag. Waktu yang dibutuhkan untuk membuat suhu di dalam ruang satu sisi itu naik atau turun akibat kenaikan atau turunnya suhu di luar atau di sisi yang lain. Time lag. Konsepnya seperti itu ya. Tentu cara perhitungannya macam-macam, tapi konsepnya seperti itu. Saya lanjutkan. Nah, nanti kalau Anda bicara time lag ini, nanti akan Anda menemukan kasus macam-macam ya. Nanti kita lihat nanti ya. Ini contohnya. Ini adalah sebuah rumah sakit ya, menggunakan batu bata adobe dan disusun melengkung, rumah sakit untuk masyarakat tidak mampu di Afrika sana, dan di sana dikenal dengan iklim yang sangat kontras antara siang dan malam. Nah, untuk menjaga kontras siang dan malam itu, maka memakai material adobe tanah liat ya, di mana tanah liat itu time lag-nya panjang sampai 8 jam. Sehingga apabila nanti jam 12 siang itu suhunya paling tinggi, ya sampainya ke ruang dalam itu tidak jam 12 siang. Sampainya itu misalnya kalau time lag-nya 8, maka jam 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Baru jam 8 malam nanti dia akan sampai ke dalam dan menaikkan suhu dalam. Nah, pada saat itulah justru memang diinginkan suhu di ruang dalam menjadi hangat. Karena apa? Karena suhu di luar saat malam hari di daerah ini sangat tinggi. Oke? Nah, karena iklim yang kontras antara siang dan malam itu dilihat
berapa jam, maka Anda pilih material yang time lag-nya sesuai. Nah, kalau di Indonesia seperti apa? Kita tidak terlalu kontras antara siang dan malam. Apakah kita membutuhkan material dengan time lag yang tinggi? Nggak perlu. Ya. Sehingga Anda bisa lihat contohnya beda sekali dengan arsitektur kita. Lihat ini, tipis, dia pakai papan, kita sudah cukup. Ya, kalaupun batu bata, kita setengah bata. Nggak perlu tebal-tebal. Karena kita tidak membutuhkan time lag yang panjang, karena perbedaan antara siang dan malamnya tidak terlalu kontras. Oke, lain dengan kalau Anda menonton film-film ya, atau Anda pernah berkunjung ke sana ya, bangunan-bangunan mereka yang lama, kuno, kastil gitu ya, sampai tebal-tebal. Selain untuk pertahanan, benteng tentu saja, tapi memang karakteristiknya seperti itu, beda sekali dengan kita. Ya, bahkan kita itu lebih banyak yang sebenarnya open gitu ya. Itu kalaupun ada hanya untuk kepentingan privacy dan keamanan gitu. Saya lanjutkan dengan topik yang selanjutnya, yaitu pencapaian kenyamanan esensial. Bagaimana untuk kita? Ya, ini rule of thumb ya. Rule of thumb itu ya hanya sekedar konsep yang sangat umum. Jadi Anda tidak bisa mestinya mendesain dasarnya dari ini. Dan ya harusnya lebih terukur ya, tadi yang kita sampaikan ya, dilihat lebih dalam. Tapi ini untuk rule of thumb aja ya, agar Anda tahu kalau kita secara awam ya. Anda harusnya lebih dari ini dong. Anda kan bukan awam. Anda kan lulus jadi sarjana arsitektur ya. Oke. Nah, kalau kita kalau kita berbicara tentang desain untuk kenyamanan esensial khususnya untuk daerah kita, maka kita tahu bahwa daerah kita itu range hariannya rendah. Tapi kelembabannya tinggi. Dan udara kita lebih banyak ke nyaman positif. Anda masih ingat ya? Jadi yang netral 0, diskomfortnya itu. Kemudian kalau ke plus 0,5, Anda masih ingat tentang kenyamanan termal, bisa pakai diskomfort, PMV, dan seterusnya. Coba buka materi sebelumnya. Maka kita lebih banyak ke di zone 0 sampai ke range plus nyaman 0,5 sampai 1 gitu. Kita kalau di rata-rata ya, tentu saja kadang-kadang kita juga merasa dingin gitu. Tapi kalau di rata-rata semua kita lebih banyak ke kondisi nyaman plus dibanding ke kondisi nyaman minus. Kondisi nyaman minus itu berarti 0, min 0,1, min 1 dan seterusnya. Anda kan sering kepanasan dibanding kedinginan. Ya. Nah, karena kondisi itu, maka apa yang harus Anda lakukan? Ini, pertama, Anda harus mendesain sehingga terjadi pergerakan udara, dan Anda harus mendesain, mengusahakan agar building envelope Anda itu temperatur permukaan dalamnya itu serendah mungkin, lebih rendah dari luar. Jadi kalau untuk cara melihat kinerja bangunan dengan sangat common sense, dengan cepat tanpa menggunakan alat, sentuhlah dinding dalam dari bangunan Anda. Kalau disentuh itu lebih rendah, lebih dingin dibanding luar, berarti ya sudah relatif lumayan nyaman gitu ya. Tentu saja harusnya pakai yang lebih terukur ya. Tapi ini kalau kita bicara yang common sense, itu buatlah desain, carilah material building envelope yang nanti ketika dibangun itu, ketika disentuh permukaan ruang dalamnya lebih rendah dari permukaan ruang luar. Gimana caranya? Iya, banyak sekali. Dan kalau kita bicara building envelope, banyak sekali. Pemilihan material, kemudian desain konstruksinya, pemakaian elemen shading dan siripnya, dan seterusnya ya. Tadi sudah kita bicarakan. Makanya kalau kita membuat puisi itu tentang rumah kita, yang tepat itu adalah rumahku yang hangat apa rumahku yang dingin. Kalau orang 4 musim yang juga mengalami musim dingin, maka dia akan membayangkan rumahku yang hangat. Tapi kalau kita akan mengatakan rumahku yang sejuk. Karena image kita selalu dalam kehangatan dan kepanasan. Kalau kita masuk rumah inginnya yang sejuk, yang dingin. Nah, gimana itu ya? Seperti itu.
Kemudian saya akan lanjutkan yaitu prinsip pencapaian kenyamanan termal untuk atap. Ya, kalau tadi untuk dindingnya, yang untuk atap itu apa? Yang pertama adalah kita membutuhkan penutup atap. Ya, dan penutup atap itu harus membentuk rongga udara yang bisa menjadi buffer. Dan kita usahakan agar permukaan langit-langit itu dia lebih rendah atau plafon itu suhunya lebih rendah. Ya, seperti itu. Sehingga kalau kita lihat di sini, maka untuk bisa membentuk itu, maka bentuk atapnya mesti segitiga. Yang efisien. Ya, yang efisien ya bentuknya segitiga, karena kita hanya punya 2 bidang. Bu, kalau saya nggak seperti itu, Bu, saya bisa membentuk rongga kok, Bu. Gimana caranya? Ya, seperti ini gimana? Bisa nggak? Seperti ini kan ya bisa, atau Bu, membuat rumah seperti ini. Ini atapnya bentuknya begini. Tapi Anda membuat berapa bidang? Anda bikin 1, 2, 3 bidang. Kalau ini kan hanya 1 dan belum lagi nanti Anda memikirkan apa? Memikirkan bagaimana air hujan mengalir. Ini air menggenang di sini, membebani. Belum lagi Anda berpikir tentang, masih ingat, bagaimana menjaga agar intensitas udara yang intensitas radiasi matahari yang jatuh ke Anda yang altitudenya itu tinggi, itu menjadi tidak tegak lurus. Kalau ini berarti banyak yang tegak lurus. Ini bicara lain ya, tapi artinya apa? Paling tidak bentuk inilah yang lebih bagus. Kalau kita selalu bicara bentuk segitiga itu mengalirkan air, ya jelas karena kita banyak hujan. Tapi untuk termal dia secara efisien membentuk rongga udara. Sehingga itu adalah rule of thumb-nya, ya seperti itu. Nah ini contoh lihat, Anda lihat bangunan-bangunan tradisional kita semua atap-atapnya pasti atap pelana, atap kampung, atap tajuk. Saya pikir Anda yang di DS 2 sudah belajar itu ya kemarin yang arsitektur vernakular. Nggak ada atap datar di arsitektur vernakular. Dan Anda ini pelajari ini Lipsmeyer, bukunya sangat kuno ya. Lihat ini Anda yang kemarin Anda pelajari. Minangkabau, Dayak, Batak, dan seterusnya. Anda lihat. Nah, jadi ya arsitektur vernakular dan tradisional kita sudah mengajarkan. Itu mengandung kearifan lokal bagaimana building envelope yang bagus, yang sudah teruji berabad-abad oleh iklim kita. Itu. Tentu saja Anda tetap harus belajar prinsip rekayasanya agar Anda bisa mentransformasikan ke bentuk-bentuk dan bahkan mendesain bangunan-bangunan yang dalam kondisi modern yang berhadapan dengan iklim yang lebih keras lagi dan tujuan yang lebih complicated. Ya, seperti itu. Sehingga Anda harus selalu mengupdate diri Anda sendiri, ya. Teknologi-teknologi terkini tentang teknologi material, konstruksi, dan seterusnya, ya. Seperti itu. Nah, untuk itu maka saya ingin Anda mengembangkan diri dengan cara mencari material browsing internet atau brosur produk dari informasi lain, silahkan ya. Kemudian Anda tulis dalam bentuk tabel dan dimasukkan gambarnya juga dimasukkan ya. Kemudian Anda cari yang sesuai dengan iklim tropis sangat lembab untuk Indonesia. Kira-kira tabelnya seperti ini. Anda lihat ini nomor, nama material, sifat tadi kan sifatnya ada, kemudian kecocokan dengan iklim hangat lembab. Ini nanti ditambah 1 kolom lagi URL-nya ya. Referensinya yang mana. Ini ilustrasinya seperti ini kira-kira. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan kalau ada kekurangannya tolong nanti direvisi dengan Anda belajar mengeksplor di luar. Kalau kurang dalam, Anda berdalam sendiri dengan mengeksplornya. Material-material yang lain yang saya pikir bagi Anda itu hal yang sangat mudah sekarang ya. Seperti itu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.